Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ dan kita masih ngobrol sama Mas Fian nih. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita mungkin Mas Fian menceritakan bagaimana sampai pada akhirnya yang melatar belakangi sampai pada akhirnya Mas Fian tertarik di dalam dunia kesehatan. Kita balik lagi nih ke soal apa Mas Fian menerima beasiswa dari LPDP ini di 4 kampus ternama top dunia. Mas Fian, nah ini mungkin bisa dikasih dong tips and triknya buat pemirsa di rumah. Ini gimana langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan yang mungkin teman-teman juga ingin ikut beasiswa LPDP ini nih Mas Fian. Oke, baik. Nah, mungkin tadi udah dibahas secara sekilas ya teman-temannya kalau proses seleksi LPDP itu ada 3. Ada seleksi administrasi, kemudian ada tes bakat skopastik, dan juga ada interview atau substansinya. Nah, tapi sebelum itu menurut saya seleksi yang paling penting, seleksi yang terjadi dalam diri kita sendiri adalah persiapan. Karena persiapan untuk mendaftar beasiswa LPDP itu sangat banyak sekali Mbak Fia. Jadi mulai dari kita harus menggali masalah dan juga sering ikut kegiatan organisasi untuk mendukung rencana kita di masa depan. Selain itu kita juga harus menyiapkan bahasa nih. Nah, salah satu hal yang sangat menakutkan bagi teman-teman scholarship hunter, di mana teman-teman scholarship hunter ini biasanya berhenti di tengah jalan adalah karena bahasa. Karena kalau kita mau kuliah S2 luar negeri itu butuh IELTS, dan IELTS itu katanya lebih susah dibandingkan dengan TOEFL ITP. Nah itu menurut saya persiapan yang sangat harus benar-benar dikuasai dulu adalah persiapan bahasanya teman-teman. Kalau teman-teman ada niatan gitu, mungkin teman-teman yang masih undergraduate student, yang masih S1 silahkan menyiapkan semuanya, terutama dalam pengayaan bahasanya, gimana cara meningkatkan bahasanya sendiri gitu, terutama di bidang per-IELTS ini. Karena saya juga berangkat dari desa gitu, dari keluarga yang mungkin dari segi ekonomi kurang mampu. Kalau kita sudah tahu gitu Mbak Vijaya, tes satu kali tes IELTS itu adalah 3.150.000 satu kali tes. Kebayang kalau kita tes terus gagal, seberapa depresi kita gitu ya. Mungkin dari segi kita sendiri kecewa, apalagi dengan teman-teman, dengan orang tua gitu ya, karena udah berusaha minta uang segitu besar, karena posisi saya juga di situ masih belum kerja ya, masih menjadi mahasiswa. Nah, emang kunci utamanya adalah bahasa teman-teman. Kalau teman-teman udah punya sertifikatnya, nanti kan ada 2 skema ya, mungkin teman-teman yang dari afirmasi, beasiswa afirmasi atau prasejahtera itu bisa pakai TOEFL ITP kalau kelas negeri. Tapi kalau saya jalur reguler kemarin harus wajib pakai IELTS, dan itu benar-benar memakan lumayan waktu ya, karena saya itu belajar IELTS di kampung Inggris selama 3 bulan. Dan bayangin kursus IELTS itu juga tidak murah teman-teman, jadi 1 bulan itu kursus IELTS bisa menghabiskan 1,4 sampai 2. Bayangin dikali 3 bulan, setelah itu tambah tesnya 3 juta, apa nggak pusing gitu mikirin kalau gagal gimana nih, apa yang mau dilakukan selanjutnya kayak gitu, gimana lagi mau meyakinkan kedua orang tua kalau kita masih semangat ngejar beasiswa tapi kita udah gagal gitu. Tapi emang itu benar-benar menakutkan sekali sih Mbak Vijay. Sampai saya pas tes itu dari jam 1 malam itu benar-benar gak tidur, kepikiran, aduh besok kalau gagal ini gimana ya, aduh gimana ya rencana plan B-nya ya, kalau gak beasiswa gimana ya, kayak gitu. Jadi emang persiapan itu yang lumayan lama teman-teman. Selain itu juga kita harus menyiapkan ya, jadi kita harus tahu kemampuan diri, harus menyiapkan dan harus memantaskan diri. Mungkin kalau kemarin ada artis-artis gitu ya, menyiapkan diri, memantaskan diri dengan sholat tahajud. Nah di LPDP selain kita sholat tahajud, memantaskan dirinya adalah dengan mengasah potensi diri. Misal kalian teman-teman ikut organisasi sejak kuliah ya, ikut BEM, kemudian organisasi daerah, ikut volunteering, ini sangat penting sekali ya. Volunteering yang benar-benar sesuai dengan rencana kita di masa depan. Nah, kemudian ikut juga kegiatan mungkin ada asisten dosen, asisten penelitian, pengabdian masyarakat, itu juga pokoknya kegiatan-kegiatan yang mengglowingkan CV kalian ikuti teman-teman. Karena itu benar-benar menjadi penilaian poin plus banget di LPDP. Nah, saya kemarin itu pas sesi interview, benar-benar dihakimi masalah prestasi dan juga publikasi. Nah kebetulan alhamdulillah saat itu publikasinya udah 10 jurnal dan juga prestasinya sudah lumayan gitu ya, lumayan banyak. Sampai ditanya sama interviewnya, Mas Bian, ini 1 tahun kok bisa prestasinya sampai 10 juara 1 semua gitu, gimana ceritanya kayak gitu. Itu nanti yang benar-benar menjadi poin plus teman-teman. Jadi emang persiapan memantaskan diri itu yang sangat panjang, bukan instan ya. Kalau nulis esai mungkin bisa
1 bulan, 2 minggu atau 1 minggu selesai nulis esainya. Yang minta recommendation letter cepat selesainya kayak gitu. Tapi emang persiapan untuk substansi apa yang kita miliki dan apa yang akan kita berikan dan tunjukkan kepada LPDP itu harus benar-benar dipersiapkan. Nah kalau itu udah siap semua, tinggal gas masuk administrasi. Seleksi administrasi yang penting berkasnya semua lengkap, tidak ada pemalsuan, TOEFL-nya atau IELTS-nya udah cukup, aman, lolos pasti itu. Nah, kemudian kalau lolos pasti akan ada tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik itu sama kayak tes potensi akademik, kayak SBMPTN itu, Mbak Vijay. Jadi kayak ada soal analogi, penalaran analitik, kayak gitu tuh. Kayaknya gampang sih bagi teman-teman gitu. Apalagi teman-teman yang anak SBMPTN gitu, dulu pasti lolos dengan mudahnya itu kok. Ya. Terus setelah lolos itu baru seleksi di tahap terakhir itu ada substansi. Nah, atau interview. Nah, di situ benar-benar dikulik apa yang kita tulis di esai dan apa rencana kita ke Indonesia. Karena di esai kita tuh harus benar-benar ada benang merahnya, teman-teman. Jadi misal saya kemarin, masalah yang saya angkat adalah penyakit tuberkulosis. Dan juga akar masalahnya adalah kurangnya dukungan keluarga pada pasien TBC. Saya emang mengangkat studi kasus bapak saya. Karena kebetulan bapak saya juga pernah terdiagnosis TBC, harus menjalani pengobatan selama 9 bulan. Dan kalau obat TBC itu kan antibiotik nggak boleh putus, Mbak Vijay. Jadi putus 1 minggu itu harus ngulang lagi dari depan dan berpotensi mengalami TB resisten. Dan itu yang saya angkat gitu. Pak, Bu, ternyata prevalensi di Indonesia penyakit TB-nya ini selalu naik loh gitu. Dan ternyata saya menemui saat menjadi voluntary, saat itu saya mengikuti Kalitubek ya, Kaliwates tuberkulosis dan juga ikut LSM di bidang HIV dan TBC. Saya menemukan bahwasanya ternyata dukungan dan support keluarga terhadap kepatuhan pengobatan para pasien itu sangat tinggi gitu. Nah kebetulan di Indonesia sekarang itu belum ada program pemberdayaan keluarga pada pasien TBC. Saya ngangkat itu di esai saya gitu. Nah ini Bu, saya menawarkan gimana caranya keluarga itu bisa concern terhadap anggota keluarga yang kena TBC. Sehingga ini besar gitu kemungkinan mereka dapat support system, dapat konseling dan sebagainya dari keluarganya sendiri. Nah kalau kayak gitu berarti output pengobatannya akan lebih bagus dan akan membantu gitu men-achieve target Indonesia untuk bebas TB tahun 2035. Nah saat itu makanya itu saya milih kuliah di beberapa kampus tadi itu. Nah kemudian pas tadinya saya ingin menjadi dosen, kemudian juga di bidang keperawatan keluarga pada penyakit menular dan juga ingin melakukan pengabdian masyarakat dan riset di bidang TBC gitu. Nah jadi itu teman-teman esainya nanti harus ada benang merahnya. Mungkin teman-teman nanti yang masih bingung bisa banget tanya-tanya di IG saya, atau saya kebetulan bikin platform persiapan studi luar negeri juga namanya Osteon. Bisa teman-teman nanti kepoin di Instagram itu tentang gimana sih tips-tips menulis esai kayak gitu. Asalkan semuanya udah bagus gitu ya, persiapannya udah matang, insya Allah jebol gitu. Karena prinsip saya adalah gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan, teman-teman. Kalau persiapannya udah belum siap, pasti nanti hasilnya juga akan belum siap kayak gitu. Waduh, pada intinya persiapannya harus panjang gitu ya, nggak bisa tiba-tiba langsung on the spot untuk ikutan, nggak bisa gitu. Tapi emang harus memantaskan diri dari awal. Bahkan kalau misalkan memang mau dapat beasiswa di S2 itu harus mempersiapkan dari awal kuliah tuh, sudah ikutan aktif-aktif organisasi, volunteer yang tadi mungkin Mas Fian jelaskan. Waduh, ternyata memang agak cukup panjang dan tidak semudah itu ya Mas Fian ya. Waduh, tapi tetap semangat terus. Tapi disclaimer Mbak Vijay ya. Yeah. Disclaimer itu versi saya sih, mungkin dari ordi-ordi lain atau penerima beasiswanya ada sendiri gitu. Emang ada teman-teman yang ngangkat permasalahan di tempat kerjanya, emang kerja 10 tahun tapi mungkin ada satu gak ada publikasi atau jarang ikut organisasi, juga ada yang lolos gitu. Tapi tergantung kita juga nanti sih itu. Jadi seberapa kuat background kita gitu kalau di LPDP. Itulah yang tadi bisa dibagiin tipsnya gitu ya, maksudnya nilai-nilai plus yang mungkin bisa teman-teman jadikan acuan gitu ya, beberapa yang tadi tips yang Mas Fian jabarkan dan berikan. Mas Fian nih kan berarti kan sekarang akan memilih satu kampus yang tadi ya yang sudah diambil, yaitu di Monas ya? Iya. Nah di Monas itu. Di Monas. Nah itu gimana nanti berarti masuknya di tahun ini berarti? Ya kebetulan saya lagi mengajukan pindah studi Mbak. Jadi emang
aplikasi LPDP saya kan dulu jalur RLE teman-teman ya, jadi milih 3 kampus. Kebetulan saya milihnya juga di kampus Amerika sama Australia saat itu. Tapi ternyata kampusnya itu benar-benar sangat sulit buat international nursing student. Jadinya saya pindah ke yang Monash itu gitu. Kenapa saya pindah ke Monash gitu? Oh, ternyata dari segi kurikulum juga bagus dan ada salah satu profesor yang emang concernnya di bidang TBC gitu. Jadi di situ saya memilih milih research stream. Jadi kayak ada combination antara coursework sama research. Selain teori-teori yang saya dapatkan, saya juga bisa memiliki kesempatan melakukan minor thesis yang mungkin nanti bisa saya bawa ke S3 gitu. Jadi mungkin itu pertimbangan panjang kenapa saya kok milih Monash dibandingkan dengan mungkin teman-teman menyayangkan, loh kenapa gak Edinburgh aja, kan Edinburgh kampus top nih gitu. Maksudnya kampus PTUD gitu, kenapa gak di situ aja gitu. Karena itu teman-teman. Jadi selain masa kuliahnya 2 tahun gitu, kalau di UK itu kan cuma 1 tahun ya, Edinburgh itu juga 1 tahun. Jadi alasan itu juga karena juga pengen mengeksplorasi, pengen menjalin relasi-relasi bersama teman-teman PPI dan juga teman-teman LPDP yang ada di Australia. Makanya itu saya memutuskan ngambil di Australia. Rencananya berarti kapan tuh ke sana? Bulan apa? Insya Allah Juli tahun ini, Mbak. Juli tahun ini ya. Berarti, jadi masih agak lama ya. Rencananya apa yang mungkin Mas Fian akan eksplor ketika sudah di sana? Selain mungkin fokus di pendidikan ini? Wah, saya tuh memiliki impian teman-teman, makanya dengan itu status WA saya dari dulu ya, kayak status WA itu adalah Sydney atau Melbourne 2023. Nah, hal yang sangat saya ingin eksplor adalah Sydney Opera House. Jadi saya pertama kali pengen banget ke situ teman-teman. Jadi pengen foto dan pengen upload Instagram. Oh, akhirnya impian saya buat ke Sydney ini terwujud ya teman-teman dengan foto di Opera House itu. Itu sih Mbak yang pengen ekspor. Tapi selain itu saya juga ingin mengekspor beberapa relasi karena kalau international student di Monash itu quite wide difference. Jadi benar-benar memiliki latar belakang yang berbeda. Seperti yang menarik gitu ya, punya teman dari berbagai dunia, dari India, dari China dan sebagainya, kayak lebih menarik deh di Australia itu nanti. Insya Allah. Waduh, jangan lupa share ya kegiatan-kegiatan di sana yang mungkin bisa dibagi tuh sama para followers Mas Fian. Tapi boleh ya tadi maksudnya kalau mungkin mau nanya-nanya soal kayak bagaimana cara penulisan esai dan lain sebagainya, bisa Mas Fian di Instagramnya ya mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa BRTV di rumah yang pengen lebih tahu soal bagaimana nih proses-proses LPDP ini. Oke, Mas Fian, nih kan berarti kan sekarang akan fokus di pendidikan nanti di sana di Monash. Nah, apa target ke depan setelah itu? Target ke depan setelah lulus dari Monash, Mbak? Iya. Nah, setelah saya menyelesaikan pendidikan, tentunya harus balik ke Indonesia ya, karena beasiswa LPDP harus nih awardnya balik ke Indonesia. Saya ingin banget menjadi dosen di UNED ya, jadi karena kemarin diminta kembali lagi ke situ, semoga nanti masih ada kesempatan buat balik lagi. Saya ingin menjadi seorang dosen di keperawatan komunitas dan keluarga tadi itu, Mbak. Jadi saya ingin memodifikasi beberapa kurikulum itu dan juga ingin membentuk sebuah tim multi-center research yang terdiri dari mahasiswa, kemudian mahasiswa, dosen, dan juga praktisi. Karena selama ini gitu, saya selama menjadi mahasiswa di UNED gitu, sangat jarang bagi saya untuk involve di kegiatan dosen gitu. Terutama gimana sih cara student bisa berkolaborasi dengan dosen, dan itu saya ingin menciptakan nanti di UNED. Luar biasa ya, semoga cepat balik dan membawa inovasi-inovasi baru yang bisa mungkin dapat dari sana gitu ya. Oke Mas Fian, nih rasanya gitu ya masih banyak banget hal-hal yang pengen dibicarain, ditanyain, tapi karena waktunya sangat singkat sekali, mungkin terakhir Mas Fian, closing statement yang mungkin Mas Fian bisa sampaikan untuk pemirsa BRTV di rumah atau anak-anak muda nih. Oke, baik teman-teman, mungkin ini cenderung klasik ya, tapi pesan saya tetap semangat dalam memperjuangkan cita-cita. Mungkin teman-teman yang hari ini merasa, wah saya kayak nggak punya privilege nih, saya merupakan lahir dari keluarga yang kurang mampu, nggak seperti teman-teman saya memiliki privilege ya. Teman-teman, saya membuktikan itu ya, semuanya memang perlu usaha yang sangat ekstra, mungkin lebih ekstra daripada teman-teman kita yang sudah memiliki privilege ya, dengan memiliki finansial dan sebagainya. Benar-benar butuh sangat ekstra. Dan percayalah, kalau Allah sudah menempatkan impian dalam hati kita, Allah itu percaya teman-teman bahwasanya kita itu bisa menggapainya kayak gitu. Dari sekarang ayo create mindset kalian bahwasanya kalian putra-putri daerah ya, teman-teman kalian dimanapun berada, kalian deserve banget buat dapat beasiswa LPDP ini. Karena beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa teradil mungkin, karena benar-benar mereka mengkulik secara komprehensif ya, baik dari segi pencapaian, rencana kontribusi ya, dari asal daerah dan sebagainya. Itu benar-benar menjadi kesempatan yang besar.
Jadi teman-teman silakan dari sekarang mulai asah potensi dan kemampuan gali potensi dirinya ya melalui beberapa kegiatan yang ada dan ciptakan perubahan dari kita. Dan mungkin kalau kita sekarang merasa wah saya ini merupakan pemuda ya dilahirkan di keluarga yang kurang mampu dan sebagainya. Nah, karena adanya kalian ini mungkin ini adalah jawaban Allah gitu. Dengan adanya kalian mungkin kalianlah yang akan memutus rantai kemiskinan atau rantai kesengsaraan dalam keluarga kalian. Mungkin salah satunya adalah dengan pendidikan. Insya Allah, semoga teman-teman tetap semangat. Kalau nanti ada apa-apa bisa banget kontak di Instagram saya. Oke, makasih banyak Mas Fian atas sharingnya. Semoga ini sangat bermanfaat ya apa yang sudah diobrolkan tadi aku dengan Mas Fian. Semoga bisa menjadi motivasi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih Mas Fian. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama Mas Fian. Waduh, sangat menginspirasi sekali ya dengan pengalaman, dengan segala hal-hal yang mungkin bisa menjadi contoh untuk pemirsa di rumah. Nah pemirsa, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini dan tetap terus saksikan Ngobrol Bareng. Dan pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV di aplikasi Genflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Saya Via Junita atau VJ, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.